Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Naila, Salsabela Maharani Putri, Rizky Arlita, Safia, dan Salamat. Di sini kami akan menyampaikan materi pada topik 4, demonstrasi konstekstual, penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD pada aspek kemampuan pengetahuan diri. Memiliki kemampuan diri terbagi menjadi 5. Yang pertama, sadar diri. Kedua, metakognitif. Ketiga, penyesuaian diri. Keempat, reflektif. Dan yang kelima, bijak. Yang pertama, sadar diri. Menurut Listiawati pada tahun 2008, sadar diri merupakan salah satu kemampuan seseorang dalam memahami perasaan, pikiran, serta evaluasi diri, sehingga hal itu akan membantu seseorang dalam memahami kekuatan, kelemahan, dorongan, hingga nilai yang ada di dalam dirinya sendiri dan juga orang lain. Self-awareness merupakan sebuah kondisi atau keadaan di mana seseorang bisa memahami dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya, yaitu kesadaran terhadap pikiran, evaluasi diri, dan perasaan. Sedangkan menurut Koswara 1987, sadar diri merupakan kapasitas yang bisa membuat seseorang mampu mengenali dirinya sendiri atau membedakan dirinya dengan orang lain yang ada di dunia. Self-awareness adalah kemampuan manusia dalam mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, nilai, dorongan, dan dampaknya bagi orang lain. Adapun 3 poin pada sadar diri. Poin pertama, peserta didik tidak mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri, serta mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, dan pendapat dengan baik. Poin kedua, peserta didik mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri, tetapi tidak mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, dan pendapat dengan baik. Dan yang poin ketiga, peserta didik mampu memahami perasaan dan perilaku diri sendiri, tetapi tidak mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, keyakinan, dan pendapat dengan baik. Yang kedua, metakognitif. Metakognitif merupakan kesadaran seseorang tentang proses kognitifnya dan kemandiriannya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Flavel, metakognitif meliputi 2 komponen, yaitu pengetahuan metakognitif atau metacognitive knowledge, dan yang kedua, pengalaman atau regulasi metakognitif atau metacognitive experience or regulation. Pengetahuan metakognitif memuat pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional. Pengetahuan deklaratif yaitu pengetahuan tentang diri sendiri sebagai pembelajar serta pengetahuan tentang strategi, keterampilan, dan sumber-sumber belajar yang dibutuhkan untuk keperluan belajar. Pengetahuan prosedural yaitu pengetahuan tentang bagaimana menggunakan segala sesuatu yang telah diketahui dalam pengetahuan deklaratif dalam aktivitas belajarnya. Pengetahuan kondisional yaitu pengetahuan tentang bila mana menggunakan suatu prosedur, keterampilan, atau strategi, dan bila mana hal-hal tersebut tidak digunakan, mengapa suatu prosedur berlangsung dan dalam kondisi yang bagaimana berlangsungnya, dan mengapa suatu prosedur lebih baik daripada prosedur-prosedur lainnya. Pengalaman atau regulasi metakognitif. Pengalaman metakognitif melibatkan penggunaan strategi metakognitif. Strategi metakognitif disesuaikan dengan regulasi kognisi yang biasanya mencakup setidaknya 3 komponen, yaitu perencanaan, pemantauan, dan evaluasi. Perencanaan mencakup penetapan tujuan, mengaktifkan pengetahuan latar belakang yang relevan, waktu penganggaran. Pemantauan mencakup keterampilan pengujian diri yang diperlukan untuk mengontrol pembelajaran. Evaluasi mengacu pada menilai produk dan proses regulasi dari pembelajaran seseorang. Metakognitif pada poin 1, peserta didik tidak dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan, serta tidak dapat mengetahui dampak dari pengetahuan sebelumnya pada konteks materi baru.
Pada poin 2, peserta didik dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan, menyusun rencana penyelesaian masalah dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang tidak rinci dan runtut, serta dapat menunjukkan bahwa pengetahuan sebelumnya mempengaruhi pengalaman belajar pada konteks materi baru dengan tidak sistematis. Pada poin 3, peserta didik dapat menentukan apa yang diketahui dan ditanya dari permasalahan, menyusun rencana penyelesaian masalah dan langkah-langkah penyelesaian masalah dengan rinci dan runtut, dan menarik kesimpulan dari permasalahan matematis dengan benar dan sistematis, serta dapat menunjukkan bahwa pengetahuan sebelumnya mempengaruhi pengalaman